Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas masih seputar program pengungkapan sukarela ya atau PPS gitu. Dan sekali lagi PPS atau program pengungkapan sukarela tadi itu bukanlah tax amnesty gitu. Baik itu apa sebutannya tax amnesty kedua, tax amnesty jilid kedua atau ya apapun itulah gitu. Jadi PPS itu berbeda dengan tax amnesty gitu. Perbedaannya apa saja itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya gitu. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah di PPS itu kan ada yang namanya kebijakan satu dengan kebijakan yang kedua gitu. Nah, saya akan lebih menjelaskan lagi kapan Anda seharusnya ikut kebijakan satu, kapan Anda seharusnya ikut kebijakan dua, atau misalkan kapan Anda harus ikut dua-duanya seperti itu. Jadi kapan Anda harus ikut kebijakan yang satu, kedua, atau bahkan untuk eh, dua kebijakan itu sekaligus gitu. Nah, kita akan membahasnya sekali lagi terkait kebijakan satu dan kebijakan dua yang ada di program pengungkapan sukarela ini. Oke, jadi di sini, jadi slide yang pernah saya jelaskan terkait program pengungkapan sukarela ya, atau Voluntary Disclosure Program. Nah, sebenarnya dari namanya saja, ini adalah sebenarnya tidak ada paksaan gitu. Jadi yang namanya sukarela ya. Jadi program pengungkapan sukarela gitu. Artinya di sini sebenarnya kalau Anda sendiri tidak ikut, sebenarnya ya tidak apa tidak menjadi kewajiban gitu, tidak menjadi kewajiban Anda harus ikut program ini gitu. Berbeda dengan tax amnesty ya, yang itu ada sifatnya pengampunan. Nah, di sini adalah sebenarnya kenapa ada kata-kata sukarelanya? Karena sebenarnya kalau misalkan Anda yakin dengan diri Anda sendiri, Anda yakin dengan SPT yang sudah Anda laporkan, Anda yakin dengan penghitungan pajak yang sudah Anda hitung, ya sudah sebenarnya Anda tidak perlu ikut ini gitu. Tapi kalau misalkan Anda masih ragu, Anda masih, oh jangan-jangan nanti saya diperiksa ya, jangan-jangan nanti harta saya ditemukan ya. Nah, sebaiknya silakan Anda ikut gitu. Jadi pilihan ada pada diri Anda sendiri gitu. Mau ikut atau tidak ya Anda sukarela di situ. Oke. Nah, di kebijakan di PPS itu kan kita mengenal ada kebijakan satu dan kebijakan dua ya. Nah, di masing-masing kebijakan itu kita mengenal dua kondisi gitu. Kondisi yang pertama itu adalah ketika Anda sudah pernah ikut TA gitu. Inilah jadi latar belakang kenapa ada kebijakan yang pertama gitu. Jadi di kebijakan yang pertama itu menganut atau latar belakangnya adalah karena adanya kondisi yang pertama ini di sini. Oke. Jadi di kebijakan satu atau orang atau wajib pajak ya, wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan yang ikut di TA waktu itu, di tax amnesty waktu itu, karena adanya kondisi yang pertama ini, yakni masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh asetnya, gitu. Bagaimana DJP tahu ya? Ya balik lagi ya, sekarang DJP sudah mendapatkan hampir semua data terkait terkait harta, terkait rekening, terkait pemilikan aset gitu, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Jadi ya silakan terserah terserah Anda gitu. Mau dilaporkan sekarang atau nanti tunggu temuan dari DJP. Itulah kondisi yang pertama gitu. Kalau misalkan nanti nunggu dari DJP, maka Anda bisa aja kena PPh di sini, PPh final yang ditambah dengan sanksi 200% gitu. Jadi silakan nih. Tapi kalau misalkan Pak, harta saya nggak banyak gitu. Toh juga misalkan Pak, saya sudah lapor, saya sudah dipotong pajak, kemudian saya waktu itu ikut TA misalkan, kemudian saya mungkin lupa lupa menyertakan katakanlah perabot rumah misalkan atau apapun ya, harta harta yang tidak terlalu bernilai ekonomis tetap harus saya ikutkan nggak? Yang balik lagi ke mana? Ke kemampuan diri Anda gitu loh. Kalau misalkan Anda merasa mampu untuk membayar ini, ya istilahnya uang tebusan ini, gitu atau membayar kebijakan baik itu maupun satu ataupun dua ya, ya silakan Anda ikut gitu. Tapi kalau misalkan Anda tidak mampu untuk membayar pajak ini di PPS ini ya silakan Anda nggak ikut nggak masalah gitu. Jadi kita balik lagi ke aturan
paling sederhana gitu. Kira-kira Anda butuh atau tidak gitu. Kalau misalkan Anda tidak terlalu butuh PPS ini, ya sudah, Anda tidak perlu ikut gitu. Jadi ini ya, kondisi yang pertama adalah kondisi pada saat Anda sudah ikut TA, tapi ternyata ada harta yang belum Anda laporkan. Harta ini apa? Ya sifatnya yang material ya, contohnya rumah, deposito, tabungan, atau apapun itulah. Yang kira-kira untuk mendapatkan harta itu ada penghasilan yang masih disembunyikan atau Anda penghasilan yang kira-kira belum dilaporkan secara benar gitu. Kan yang namanya harta itu kan diperoleh dari penghasilan, ya kan? Harta itu kan selisih apa ya? Selisih dari penghasilan yang sudah kita belanjakan gitu. Jadi harta adalah selisih lebih dari penghasilan yang kita terima gitu kan. Jadi misalkan penghasilan saya 1 miliar, kemudian yang buat konsumsi, buat investasi segala macam, katakanlah 700 juta, kemudian yang sisanya saya belikan harta gitu. Nah, biasanya kan seperti itu ya, gitu. Jadi ya sebenarnya ketika Anda tidak melaporkan harta ya dianggap Anda tidak melaporkan penghasilan gitu. Karena kan penghasilannya 1 miliar tadi. Harta Anda 300. Nah, dianggap 300 ini adalah bagian dari penghasilan Anda. Makanya itu yang dikenakan pajak gitu. Jadi sebenarnya bukan hartanya yang dikenakan pajak, tapi atas harta itu kan diperoleh dengan adanya kita punya penghasilan gitu. Makanya dikenakan di sini PPh final gitu apabila ditemukan oleh DJP. Ditambah sanksi 200% gitu. Kenapa? Karena ya yang menemukan adalah DJP, bukan Anda gitu loh. Kalau Anda yang mengungkap sendiri ya silakan Anda ikut yang PPS tadi, yang kebijakan yang pertama. Nah, sekarang kita ke kondisi yang kedua. Kondisi yang melatar belakangi adanya kebijakan yang kedua. Kebijakan yang kedua itu adalah bagi Anda baik itu yang ikut TA maupun yang tidak ya, atas harta yang diperoleh untuk tahun 2016 sampai 2020. Nah, latar belakangnya apa? Karena di sini masih terdapat wajib pajak orang pribadi ya, khusus orang pribadi di sini yang kebijakan kedua, yang belum mengungkapkan seluruh penghasilannya. Gitu. Jadi sebenarnya yang jadi concern-nya adalah Anda mungkin sudah lapor, tapi Anda tidak melaporkan penghasilan Anda secara benar. Jadi bukan hanya sebatas harta ya, gitu. Jadi Anda sudah ikut, Anda nggak ikut TA, Anda juga nggak lapor SPT, nggak bayar pajak segala macam. Nah, inilah waktunya bagi Anda untuk ikut yang PPS yang kebijakan kedua ini. Jadi target market untuk kebijakan dua adalah bagi Anda yang tidak ikut tax amnesty, kemudian Anda punya penghasilan, Anda memiliki harta, tapi sampai dengan tahun 2020 Anda tidak pernah lapor SPT tahunan. Nah, kalau Anda termasuk ke dalam golongan itu, maka sebaiknya Anda langsung ikut saja, tidak perlu pikir panjang. Gitu. Kenapa? Karena dari awal Anda sudah salah. Gitu. Anda sudah salah. Anda tidak melaporkan penghasilan, Anda tidak membayar pajak, dan Anda tidak melaporkan SPT serta harta-harta Anda. Itu sudah salah semuanya. Gitu. Maka sebaiknya Anda cepat ikut yang PPS yang kebijakan kedua ini. Gitu. Karena basicnya adalah dari penghasilan yang belum dilaporkan selama tahun 2016 sampai 2020 kemarin. Gitu. Jadi kita lihat dulu ya kondisi yang pertama itu karena ada harta yang belum dilaporkan pada saat TA, dan kondisi yang kedua adalah karena Anda belum lapor penghasilan Anda untuk tahun 2016 sampai 2020. Seperti itu. Itulah yang melatar belakangi kenapa ada kebijakan satu dan kebijakan kedua. Berikutnya, apa sih perbedaannya kebijakan satu dan kedua ini? Yang pertama, kebijakan yang satu adalah ini ya, pesertanya adalah khusus untuk orang pribadi dan badan peserta TA di sini. Jadi orang pribadi maupun badan masih bisa ikut nih bagi yang sebelumnya peserta TA. Pak, bagaimana kalau saya nggak ikut TA? Ya sudah, Anda nggak bisa, Anda nggak perlu ikut kebijakan yang satu. Anda nggak perlu repot-repot untuk ikut kebijakan satu. Gitu. Terus bagaimana dengan harta yang saya peroleh tahun 2015 ke bawah? Ya sudah, itu dan dianggap selesai seperti itu. Anda cukup fokusnya di kebijakan yang kedua saja di sini nanti. Jadi kalau Anda punya harta, tapi kemudian Anda tidak ikut TA pada saat itu, ya sudah, Anda cukup fokus di kebijakan yang kedua saja.
Gitu. Kemudian basisnya adalah yang kebijakan satu adalah basis yang sudah ikut TA di sini, tapi pada saat 31 Desember 2015 masih ada harta yang belum Anda ungkap gitu. Tadi ya yang sifatnya materi lah gitu. Bisa mobil, kemudian tanah, rumah, deposito, tabungan gitu, emas dan sebagainya. Intinya yang nilainya yang secara material itu besar, yang sewaktu-waktu bisa ditemukan. Tadi ya, yang sewaktu-waktu bisa ditemukan. Tapi kalau sebatas apa? Ya yang tidak terlalu banyak, ya misalnya kayak motor, kemudian barang elektronik yang kecil gitu, ya udah Anda nggak ikut juga nggak masalah gitu. Bukan sebuah temuan yang besar sebenarnya, tapi ya kalau Anda mau ikut ya silakan aja ya. Balik lagi itu sukarela gitu. Kemudian tarifnya tadi ya kemarin sudah sempat saya bahas, ada lapisannya 11 untuk yang deklarasi aja di luar negeri, jadi nggak direpatriasi, jadi cukup diungkapkan saja, tidak dibawa balik ke Indonesia, itu 11. 8 itu kalau direpatriasi, baik itu dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi kalau 8% itu kalau dibawa balik ke Indonesia untuk harta yang di luar negeri maupun harta yang ada di dalam negeri, dan menjadi 6% ketika itu diinvestasikan gitu. Jadi dari 8 ini menjadi 6 ketika Anda mau menginvestasikan. Kalau Anda nggak mau menginvestasikan ya sudah, silakan Anda pakai yang 8% ini gitu. Jadi nggak masalah. Nggak ada paksaan Anda harus ikut investasi nggak gitu. Kalau misalkan Anda dirasa kok kayaknya repot ya, saya harus nahan dulu uang saya selama 5 tahun misalkan. Atau aduh, kalau aset saya direpatriasi kayaknya susah ya gitu. Apartemen saya di luar negeri harus saya jual dulu misalkan. Itu kan repot. Nah ya sudah, cukup bayar yang 11% aja gitu. Jadi cukup dideklarasikan aja, tidak perlu direpatriasi. Jadi yang 11% ini. Itu yang kebijakan yang pertama. Kebijakan kedua, ini adalah khusus untuk orang pribadi sekali lagi. Jadi kalau badan, dia tidak bisa ikut kebijakan kedua. Kenapa? Karena basicnya harta itu kan dikuasai oleh orang pribadi ya. Basicnya. Jadi kalaupun misalkan perusahaan, kan pasti perusahaan itu biasanya awalnya dari aset itu awalnya dari orang pribadi. Kemudian kemudian dari aset orang pribadi tadi dipakai untuk perusahaan gitu kan. Gitu. Nah, di sini aset-aset yang dimiliki oleh orang pribadi itu kan nanti basicnya, dasarnya adalah NIK. Nah, nanti di tahun 2000, mungkin tahun 2023, 2024, itu kan sudah sinkron kan antara NIK dengan NPWP. Jadi antara nomor KTP dengan nomor NPWP itu nantinya akan sama gitu. Nah, konsekuensinya apa? Maka ketika kita memiliki harta apapun, kan sekarang aja misalkan kita buka tabungan, kita buka deposito, kita punya saham, kita beli mobil, rumah, itu kan harus mencantumkan nomor KTP kan, tidak mencantumkan NPWP. Nah, gimana nanti ketika NPWP itu sama dengan KTP? Otomatis apa? Ya Anda ya DJP tahu semua harta Anda gitu. Itulah kenapa adanya kebijakan yang kedua ini. Karena nantinya akan terintegrasi nih antara NPWP sama KTP gitu. Itulah kenapa peserta yang dikhususkan untuk kebijakan dua ini adalah khusus yang orang pribadi. Atas apa? Basicnya adalah atas SPT yang dilaporkan di tahun 2020. Jadi kita lihat dulu SPT 2020. Pak, saya belum lapor. Ya, lapor dulu gitu. Jadi basicnya adalah Anda harus lapor dulu SPT 2020. Kalau Anda misalkan apa? Gimana caranya lapor ya? Silakan pokoknya minta tolong ke helpdesk Anda, ke konsultan Anda, ke AR Anda juga bisa. Silakan gimana cara lapor SPT tahunan 2020. Yang harus dimasukkan adalah khusus untuk harta di tahun 2020 saja, perolehan harta di tahun 2020. Sisanya Anda harus ikutkan PPS. Misalkan gini, katakanlah saya terdaftar, saya berpenghasilan mulai mulai bekerja itu tahun 2016. Dari sejak saat itu saya tidak pernah lapor SPT, saya tidak pernah bayar pajak seperti itu. Saya punya harta katakanlah totalnya 1 miliar. Kemudian saya mau ikut PPS nih. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, Anda harus lapor SPT 2020 dulu. Isinya tentang apa? Isinya adalah penghasilan Anda di tahun 2020, bayar pajaknya,
penghasilan plus bayar pajaknya ya. Jadi katakanlah penghasilan Anda di tahun 2020 misalkan katakanlah 500 juta. Pajaknya kalau misalkan kita ngikut ke aturan PP 23 yang setengah persen berarti 500 juta kali setengah persen. Berarti kan ada sekitar berapa? 2,5 juta misalkan. Oke, itu pajak yang Anda harus bayarkan di SPT. Kemudian dari 500 juta tadi penghasilan Anda, kan pasti Anda belikan aset ya, Anda punya harta di situ. Dari 500 juta tadi penghasilan Anda, aset Anda misalkan uang tunai, deposito segala macam, tersisa katakanlah 100 juta. Oke, itu harta Anda yang Anda harus laporkan di SPT 2020. Oke, kemudian total selama Anda bekerja dari tahun 2016 tadi sampai tahun 2020, total aset Anda itu adalah misal katakanlah 1 miliar. Nah, berarti yang Anda harus ikut PPS kan berapa? Ya berarti 1 miliar tadi dikurangi dengan harta yang 100 juta tadi, artinya 900 juta ya, dikurangi lagi dengan kalau misalkan Anda punya utang. Misalkan dari 900 juta tadi, Anda punya KPR rumah, Anda kredit mobil, segala macam lah gitu. Katakanlah utang Anda misalkan 500 juta nih. Ya sudah, nilai bersih yang harus Anda laporkan berapa? Berarti 900 juta dikurangi utang Anda tadi yang 500, apa namanya, dasar untuk menghitungnya adalah sebesar 400 juta. Gitu. Jadi kurang lebih itu. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus lapor SPT 2020 dulu. Kemudian dari situ, dari 400 juta tadi, silakan pilih Anda mau tarif yang mana. Anda mau tarif yang 18% untuk deklarasi luar negeri, hanya deklarasi ya. Kalau mau dibawa balik ke Indonesia, berarti tarifnya turun jadi 14. Untuk yang repatriasi luar negeri ataupun yang sudah di dalam negeri, 12% untuk yang diinvestasikan. Jadi silakan Anda pilih yang mana. Pilih tarif yang mana, terserah. Gitu. Itu ya, jadi perbedaan antara kebijakan satu dengan kebijakan yang kedua. Fungsinya berbeda. Gitu. Kemudian pertanyaannya, Pak, gimana kalau misalkan saya mau ikut kebijakan satu dan kebijakan dua? Saya ikut TA nih, boleh nggak? Boleh. Gitu. Jadi silakan Anda ikut yang kebijakan satu, biar Anda tidak kena sanksi 200% tadi, dan ternyata setelah Anda ikut TA, kok Anda juga nggak lapor-lapor pajak gitu, Anda tetap nggak patuh misalkan, ya sudah Anda juga harus ikut yang kebijakan kedua juga. Jadi 2 kali. Kebijakan pertama ikut, kebijakan kedua juga ikut. Sepanjang tadi ya, Anda adalah statusnya adalah orang pribadi. Karena kalau badan di sini, badan ini di sini nggak ada di sini. Gitu. Jadi cukup orang pribadi saja yang boleh ikut. Jadi boleh ya kebijakan satu ikut, kebijakan dua juga silakan ikut gitu. Tergantung urgensinya tadi. Penting tidaknya Anda harus ikut ini. Kalau ternyata Anda sudah ikut TA, clear, kemudian Anda masih harta yang belum Anda laporkan, ikut lagi kebijakan satu, ternyata habis itu 2016 sampai 20, ternyata Anda tidak lapor SPT tahunan atau Anda lapor SPT-nya itu ngasal gitu, penghasilannya juga ngasal, ya sudah. Daripada nanti diperiksa, daripada nanti taruhannya harus bayar pajak lebih tinggi, sudah. Ya sudah, saya langsung ikut yang kebijakan kedua saja. Yang tadi ya hitung-hitungannya, dari harta total selama 2016 sampai 20 dikurangi dengan harta yang Anda sudah laporkan di SPT 2020, dikurangi lagi dengan utang yang terkait dengan harta itu. Gitu. Jadi kan nanti dari harta bersih ya. Harta bersih itu apa? Harta bersih adalah harta dikurangi dengan utang yang terkait. Gitu. Kemudian ini manfaatnya apa? Pertama tadi ya, kalau yang kebijakan pertama itu dia tidak kena sanksi tadi yang 200% tadi atas temuan harta tadi. Kemudian yang perlindungan data atas harta-harta yang sudah dilaporkan itu tidak akan dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan sebagainya. Artinya itu sudah jadi rahasia, tidak akan diutak-atik lagi. Sementara yang kebijakan kedua, itu tadi tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, tidak diperiksa untuk tahun 2016 sampai 20. Untuk tahun berikutnya gimana? 2021, 22, 23 ya balik lagi ke aturan umum gitu. Anda bisa aja diperiksa gitu. Jadi bukan berarti apa
yang sering terjadi itu bukan berarti ketika kita sudah ikut tax amnesty, sudah ikut PPS, sudah ikut kebijakan satu, sudah ikut kebijakan dua, habis itu udah nggak bayar pajak apa-apa lagi, ya itu salah gitu. Anda akan kena sanksi kalau kayak gitu. Jadi kebijakan kedua ini adalah untuk meminimalisir, siapa tahu ternyata nanti Anda akan diterbitkan surat ketetapan. Anda akan diperiksa nanti. Atas apa? Ya atas penghasilan yang tidak Anda laporkan tadi gitu. Anda sudah bekerja nih dari 2016 sampai 2020, Anda nggak pernah lapor pajak, nggak pernah bayar pajak, Anda nggak pernah lapor SPT tahunan, ya itu akan kemungkinan besar akan diperiksa gitu. Nah, tinggal ya cepat-cepatan ya, apakah pemeriksanya ataukah Anda untuk ikut PPS ini gitu. Tapi kalau misalkan dirasa enggak kok Pak, saya sudah bayar pajaknya sudah benar, saya sudah lapor SPT-nya sudah benar, harta-harta saya sudah semuanya saya masukkan di SPT tahunan gitu, ya sudah. Anda tidak perlu ikut PPS, Anda tidak perlu ikut kebijakan satu maupun kebijakan kedua gitu. Karena Anda sudah clear, Anda sudah bersih gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, perbedaan antara kebijakan satu dan kebijakan yang kedua gitu. Jadi silakan Anda pilih mau ikut salah satu atau mau ikut dua-duanya gitu. Jadi poin pentingnya yang tadi saya bahas adalah pertama, kondisi yang melatar belakangi. Kondisi yang pertama adalah di kebijakan satu adalah karena Anda masih belum lapor secara benar. Anda ada harta nih yang belum Anda laporkan pada saat itu. Artinya apa? Masih ada penghasilan atas harta itu gitu yang belum Anda laporkan. Ya sudah, daripada kena sanksi 200%, silakan Anda ikut yang kebijakan pertama. Sementara latar belakang yang kedua adalah karena Anda belum lapor secara benar di SPT tahunan selama 2016 sampai 2020. Nah, itulah yang membuat Anda sebaiknya untuk ikut PPS yang kebijakan kedua tadi. Kemudian poin kedua adalah boleh ikut salah satu ataupun boleh ikut dua-duanya. Boleh ikut kebijakan satu aja apabila Anda ikut TA, boleh ikut kebijakan dua apabila Anda tidak ikut TA, tapi mau mau clear, silakan Anda ikut yang kebijakan kedua. Tapi boleh ikut dua-duanya ketika Anda adalah peserta TA, tapi juga Anda masih belum lapor pajak secara benar tahun 2016 sampai 2020, silakan ikut dua-duanya. Kebijakan satu dan kebijakan dua. Kemudian tarifnya silakan Anda pilih. Kalau mau repatriasi dan investasi akan lebih murah, tapi kalau hanya sekedar deklarasi aja tanpa investasi, tarifnya akan lebih tinggi. Jadi pilihannya ada di Anda sendiri. Gitu. Oke, sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini adalah murni dari pendapat saya pribadi, gitu. Jadi tidak mencerminkan instansi ataupun tidak bisa dijadikan rujukan juga, gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih detail, silakan disampaikan ke helpdesk Anda atau telepon ke call center pajak ya, di situ sudah ada, atau telepon ke kering pajak juga bisa, gitu. Silakan Anda manfaatkan fasilitas ini mumpung masih ada waktu sampai dengan bulan Juni. Tapi balik lagi ke aturan sesuai dengan namanya, ini adalah program sukarela gitu. Jadi kalau misalkan Anda dirasa tidak perlu, ya Anda nggak perlu ikut gitu. Tapi kalau dirasa Anda perlu, karena tadi ya Anda mungkin tidak lapor, Anda menyembunyikan aset, Anda tidak bayar pajak selama ini, sebaiknya Anda ikut saja gitu. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.